Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Eh, Sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita kirim Fatihah dulu kepada mu'alifil kitab, Syekh Abdullah, dan eh, sarahnya Syekh Nawawi, serta guru-guru kita, orang tua kita, dan semuanya yang memperjuangkan agama Islam. Al-Fatihah. Langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita langsung mulai pembahasan ini. Yajibu alaman waqa'at minhu riddatul aud fauron. Seseorang yang jatuh ke dalam kemurtadan, maka wajib kembali kepada agama Islam seketika itu. Binutki bisyahadatain, dengan ucapan dua syahadat. Wa illa kila'un. Apabila dia itu tidak mau kembali, maka hancurlah atau bahayalah dia. Amma waqa'at bihi riddah, dengan apa yang disebabkan dari kemurtadannya. Wa yajibu alaihi an-nadbu ala ma sadaru minhu wal azmu alla ya'udu limithlihi wa qada'ihi ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati. Diwajibkan atasnya untuk menyesal atas apa yang telah ditampakkan darinya, apa yang telah dilakukan darinya, dan menyesal dan berkeinginan untuk tidak mengulangi perkara yang sama atau perbuatan yang sama, dan mengqadha atau mengganti seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan dalam masa kemurtadan itu. Fa ilam yatub wajaba istitabatuhu wa la yaqbalu minhu illal islam awil qatlu. Nah, dan apabila tidak mau bertobat, maka wajib seorang imam itu memerintahkan kepada dia untuk bertobat. Apabila seseorang itu tidak mau menerimanya, dan seorang imam itu harus tidak menerima dia kecuali dia itu tobat. Awil qatl, atau dibunuh. Ketika dia tidak mau masuk Islam, ya dibunuh. Tapi yang membunuh ini adalah imam atau wakil seorang imam. Wa yabdulu biha somuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhul wa kadzalika ba'dahu ilam ya'ud ilal islam fil iddati. Batalah puasanya, tayamumnya, nikahnya sebelum dukhul, sebelum jima. Begitu juga setelahnya, apabila dia tidak mau kembali kepada Islam dalam masa idahnya. Wala yasihu aqdu nikahi, dan tidak sah akad nikah seorang murtad. Tahrumu zabihatuhu wala yarisu wala yurasu wala yusalli alaihi wala yasulu wala yakfunu wala yudfanu wa maluhu. Nah, ini ada wa maluhu fayun. Haram sembelihannya, tidak bisa menerima waris, tidak bisa diwariskan, tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikubur dalam kuburannya orang Islam, dan hartanya itu merupakan harta jarahan, boleh dibagikan kepada orang-orang muslim yang lainnya. Faslun yajibu ala kulli mukallafin adaun jami'ama aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi ayyuadiyahu ala ma amarahu Allah bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Wajib bagi seluruh orang Islam mendatangi seluruh perkara yang diwajibkan atau melakukan seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib melakukan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala minal ityan bi arkanihi, dengan mendatangkan seluruh rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Wa yajtanibu mubtilatahu wa yajibu alaihi amrun man ra'ahu tarika syai' minha. Dan wajib baginya atas perkara yang dia tahu meninggalkan sesuatu, menggantikan
Wa yajtanibu mubtilatuhu, wajib baginya untuk menjauhi seluruh perkara yang membatalkan, dan wajib baginya menjauhi perkara yang bisa meninggalkan sesuatu perkara yang diwajibkan itu. Au ya'ti biha ala ghairi wajiha, atau mendatangi tanpa sesuai dengan tata cara dari melakukan kewajiban itu juga harus kita jauhi. Wa yajibu alaihi qahru, dan wajib bagi kita untuk memaksa diri kita sendiri untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ala dzalika in qadara alaihi, apabila dia itu mampu. Wa illa, dan apabila tidak mampu, fayajibu alaihi al-inkar, maka wajib baginya al-inkar. Biqalbihi, dengan hatinya. Au ajaza anil qahri, dan apabila dia tidak mampu untuk untuk menahan, wal amru wa dzalika ad'afu, dan apabila tidak bisa ingkar, maka dengan hatinya, apabila dia tidak mampu untuk menghalaunya. Wal amru wa dzalika ad'afu, dan perkara itu merupakan paling lemah-lemahnya iman, ad'aful iman. Ai aqallu ma yalzamul insan, yakni paling sedikit-sedikitnya ketetapan seorang manusia ketika lemah. Wa yajibu tarki jamil muharramat, dan wajib meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Wa naha muratakibiha wa man aha qahron minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi, dan mencegah seluruh perbuatan-perbuatan keharaman, melarang seluruh perkara-perkara keharaman, mencegah seluruh perkara-perkara keharaman, kohron minha, dengan memaksa, in qadara alaihi, apabila dia mampu, wa illa, dan apabila tidak mampu, wajaba ayungkaro dzalika biqalbihi, maka wajib ingkar dalam hatinya saja. Wa mufaraqatan mawadhi'al ma'siyatin, dan berpisah dari tempat maksiatnya. Wal harama tawa'adallahu muratakibuhu bil iqab wa adattarikuhu bisawabi, dan yang namanya haram itu Allah menjanjikan kepadanya bagi orang yang melakukannya dengan siksaan, dan bagi orang yang meninggalkan dengan pahala. Langsung saja. Faslun, faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wa lailatin. Sebagian dari kewajiban daripada orang-orang mukallaf adalah sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Az-zuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsu ila masiru dhilli kulli syai'in mislahu. Ghairi dhillil istiwa. Waktu zuhur itu dimulai dari bergesernya matahari sampai bayangan itu menjadi sama antara bayangan dengan patokan itu, selain bayangan di waktu istiwa. Wal asru wa waqtuha mim ba'di waqti zuhri ila maghribi syamsi. Sedangkan waktu asar itu setelah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Wal maghribu wa waqtuha mim ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Kemudian waktu sholat maghrib itu dimulai dari waktu terbenamnya matahari sampai hilangnya mega yang merah. Wal isya'u waqtuha mim ba'di waqtil maghrib ila tulu'il fajri as-sadiqi. Kemudian waktu sholat isya dimulai dari setelah waktu sholat maghrib sampai keluarnya fajar sodik. Wa subhu wa waqtuha mim ba'di waqtil isya ila tulu'i syamsi. Kemudian waktu sholat subuh itu dimulai dari setelah waktu sholat isya habis sampai keluarnya matahari. Fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin. Kemudian diwajibkan fardu-fardu ini, melakukan sholat fardu ini di dalam waktunya atas seluruh orang yang muslim baligh akil suci. Maka haram mendahulukan sholat di luar waktunya ataupun mengakhirkan
waktu sholat di luar waktunya. Intinya mengerjakan sholat di luar waktunya itu tidak diperbolehkan. Li ghairi udhrin, dengan tanpa udzur. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa taharaha linahwi salisin lazima qadauha. Apabila seseorang itu datang yang namanya mani itu sesuatu yang mencegah kesahan suatu ibadah, seperti halnya haid. Mama domin waktiha ma yasa'uha, dan telah lewat waktu yang sekiranya cukup untuk melakukan sholat, atau seperti halnya orang yang beser, maka wajib baginya untuk mengodoi sesuatu perkara atau sholat yang ditinggalkan, sedangkan dia itu sebenarnya ada waktu suci untuk melakukan sholat tersebut. Au zalal mani wa qad baqa min waqti qadri takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jama'at maha. Atau hilangnya mani, tapi tetap ada waktu sekiranya dia bisa melakukan sholat walaupun takbir di waktu sholat itu, tapi dia tidak melakukannya, maka dia diwajibkan untuk qada. Wa kadza, begitu juga sebelum melakukan qada, sebelum melakukan sholat in jama'at maha, apabila dia niatnya untuk menjama'. Yajibu ala wali sobi wa sobiyah al-mumayyizina ayyamura huma bisolati wa yu'allimahuma gitu, wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinina. Wajib atas seorang wali atau yang mempunyai anak untuk mendidik anaknya yang telah bisa membedakan perkara baik dan perkara buruk. Memerintahkan, wajib baginya untuk memerintahkan sobi wa sobiyah, anaknya, dengan sholat dan mengajarkan hukum-hukum tentang sholat setelah umur 7 tahun. Wa yudribahuma ala tarkiha ba'da ashri sinina, dan memukulnya setelah sebab dia meninggalkan sholat setelah umur 10 tahun. Seperti halnya kasomi atau seperti halnya puasa sedangkan dia itu mampu. Wa yajibu alaihi aidon ta'limuhuma, dan wajib baginya juga mendidik dia apa yang wajib baginya. Wa ma yahrumu, dan apa yang haram baginya. Wa yajibu ala walatul amri, dan wajib atas orang yang memiliki kepemimpinan qad la tarika shalah, untuk membunuh orang-orang yang meninggalkan sholat kaslan karena malas, ilam yatub, apabila dia itu tidak mau bertobat. Nah, kewajiban untuk membunuh itu waliyatul amri, bukan orang-orang umum. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya hukum masyarakat. Wa hakamahu muslim, dan seseorang itu yang dibunuh, apabila sampai dibunuh maka dihukumi Islam apabila karena malas, tidak bukan karena murtad. Wa yajibu ala kulli muslimin amaro ahlahu biha wa qahrahum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtalatiha wa kullaman qadara alihi min ghairihim. Wajib menghukum dan wajib atas seluruh orang Islam memerintahkan keluarganya untuk sholat, memaksakan keluarganya, mengajarkan keluarganya tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan perkara yang membatalkan sholat, dan seluruh perkara yang mampu min ghairihim, dari selainnya muslim. Kayaknya sudah cukup dari kami, mungkin kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.